Cambuk. Bagi mereka yang dinilai menerjang syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hukuman model begini yang mesti ditanggung pun disaksikan orang ramai. Hukuman cambuk diterapkan dari Juni 2005. Islam dan Aceh adalah dua kata yang melekat. Islam dan persebarannya di sini punya sejarah panjang. Juga semasa pergolakan pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Islam bertransformasi di Aceh, dengan kemudian syariah Islam diterapkan di tanah Serambi Mekah. Keistimewaan Aceh ditegaskan dalam Undang-Undang Keistimewaan Aceh tahun 1999. Berangkat dari sini pula, lantas muncul polisi syariah atau polisi wilayatul hizbah, instrumen pengawas penegakan kanun syariah. 10 tahun berjalan sejak pembentukannya di tahun 2003, polisi syariah Aceh memanen suara pro dan kontra. Ada beberapa memang fenomena yang plus minus ya, keberadaan polisi. Salah satunya misalnya dalam memproses yang diduga melakukan perbuatan mesum misalnya atau maisir judi seperti itu polisi syariatnya kurang dalam attitude-nya, dalam sikapnya kurang menegakkan prinsip-prinsip HAM atau praduga tidak bersalah seperti itu. Misalnya terjadi seperti di Langsa tahun 2012 itu yang kasus Putri Putri itu kan langsung stigma. Beberapa media massa, baik lokal maupun nasional, bahkan memberitakan sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan justru oleh polisi syariah. Seperti kasus pelecehan seksual, peredaran narkoba, kekerasan, pun kasus dugaan korupsi. Sikap panutan polisi syariah lantas dipertanyakan. Ketika ada diperiksa, itu ada yang tidak berbusana muslim misalnya kan, ada yang tidak memakai jilbab, perempuan tidak pakai jilbab, itu istrinya polisi misalnya, atau istrinya aparat tentara dan lain sebagainya, itu dilepas seperti itu, bisa melihat. Terus ketika ada juga beberapa yang ditangkap waktu razia itu yang biasa-biasa saja, itu diproses. Ada yang diduga melakukan mesum itu seorang perempuan, itu kan semalam di kantor dinas yang ditahan. Itu ada tiga oknum polisi syariatnya yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap itu. Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat kasus kekerasan dalam penegakan syariah Islam oleh polisi syariah di Aceh. Di tahun 2010 ada 55 kasus. Pada 2011 46 kasus. Di sepanjang 2012 kasus polisi syariah menghukum pelanggar khalwat mesum dengan cara memandikan tersangkanya terjadi 26 kasus. 15 kasus lainnya berupa pemukulan oleh polisi syariah. Hukum pada masyarakat harus hadir sama di mata masyarakat dan sama pemberlakuan pada masyarakat. Ketika hukum ini tidak sama di mata masyarakat, hanya mengenai masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat kecil saja, masyarakat akan antipati terhadap hukum ini. Tahun 2003 penegakan syariah Islam itu sangat kuat di Aceh. Ada usaha hukuman di depan masjid, itu ada wacana kesaan itu, cambuk itu semua. Tapi kemudian setelah tahun 2006 itu udah mulai menurun. Bahkan sebenarnya hukum acaranya pun belum ada, baru sekarang mau disahkan hukum acara jinayat.
Jadi bagaimana kita tegakkan hukum tapi tidak ada beracaranya, hukum acaranya tidak ada. Makanya sebenarnya kalau kita di sinilah maka saya lihat bahwa syariat Islam di Aceh ini sangat tergantung kepada political will daripada penguasa itu sendiri, siapa yang berkuasa. Tapi awal-awalnya itu syariat Islam itu hanya keinginan dari Jakarta untuk supaya dianggap bisa pil mujarab untuk menyelesaikan konflik Aceh. Sakit perut dikasih panadol lah saat itu, mudah-mudahan bisa selesai. Sebelum akhirnya berlaku, syariah Islam di Tanah Rencong melalui jalan politik berliku. Di era reformasi diterbitkan Undang-Undang Keistimewaan Aceh Nomor 44 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. Pemberlakuan syariah Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit. Untuk pelaksanaannya dibuatlah kanun atau semacam peraturan daerah. Juga mencakup kegiatan syariah Islam oleh Dinas Syariah Islam. Sedangkan untuk fungsi penegak, pengawas, dan advokasinya dibentuk polisi syariah atau wilayatul hisbah. Hanya saja, polisi wilayatul hisbah tidak berdiri sendiri. Polisi wilayatul hisbah bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Diskursus atau diskusi-diskusi di pemerintah pusat, kemudian di kita, sehingga punya pemikiran untuk Aceh itu wilayatul hisbah itu ditempatkan di Satpol PP, sehingga di pasal 244 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 itu dinamakan polisi wilayatul hisbah. Di pasal 244 ayat 1 gubernur, bupati, wali kota dalam menegakkan peraturan daerah dan ketentraman ketertiban umum membentuk polisi Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian di ayat 2-nya, gubernur, bupati, wali kota dalam menegakkan kanun syariah membentuk polisi wilayatul hisbah sebagai bagian dari polisi Pamong Praja. Kanun menjadi landasan tugas dan fungsi polisi syariah. Ada 4 kanun yang berlaku hingga saat ini. Pertama, Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan ibadah dan syariah Islam di Aceh. Setahun berikutnya, di 2003, lahir 3 kanun, yakni Kanun Nomor 12 tentang khamar atau minuman keras, Kanun Nomor 13 yang mengatur tentang maisir alias judi, dan terakhir adalah Kanun Nomor 14 tentang aturan khalwat atau perilaku mesum. Di Aceh kini ada sekitar 2.600 personel khusus polisi wilayatul hisbah. Persyaratan untuk menjadi seorang polisi wilayatul hisbah pun khusus. Mereka ini memang diwajibkan adalah alumni syariah di fakultas YIN seperti itu, ada fakultas Universitas Islam. Jadi mereka adalah alumni syariah yang paham agama, yang mengerti agama, dan mereka ini khusus adalah dalam hal penegakan kanun-kanun syariat Islam. Jadi hampir sama dengan Satpol PP, tapi yang membedakannya adalah tugasnya lebih penegakan syariat Islam. Sehari-hari, polisi wilayatul hisbah melakukan tugas patroli rutin. Prosedur tetap untuk menangani rupa-rupa pelanggaran sudah disiapkan. Termasuk jika si pelanggar syariah Islam adalah oknum polisi syariah sendiri. Tidak, SOP-nya kita sudah menegur ya, kita menegur dengan baik-baik. Cuman kadang-kadang itulah orang kan malu, apalagi orang-orang yang melanggar ini kan dipantau oleh masyarakat. Jadi mereka juga agak sedikit resah, malu apa yang mereka lakukan. Ya kalau memang itu menuntut untuk berbuat yang lebih agak sedikit persuasif, ya kita lakukan persuasif gitu kan. Tapi kalau memang ada yang memang sama sekali dia tidak tahu,
itu kita akan ya membina lebih intensif di kantor gitu. Kemudian ada juga yang kadang-kadang dia itu sedikit berkeras, ya paling tidak kita akan mengamankan ataupun kita akan menggiring beliau ini ke kantor untuk kita berikan pembinaan yang lebih baik. Kita mendata mereka karena setiap pendataan itu memang sangat penting. Jadi kita tidak ingin menerapkan kanun ini ya tidak terhadap orang-orang itu saja. Jadi paling tidak kita sudah memberikan warningnya sekali. Nanti yang kedua kali itu dengan aturan yang lebih agak sedikit lebih tinggi lagi. Karena yang terjadi di Aceh ini bukan hanya untuk Banda Aceh, tapi seluruh Aceh. Itu banyak memang personil-personil yang kadang-kala mereka juga melanggar. Tapi secara ini mereka akan ya itu melanggar indisipliner, mereka akan ditindak tegas oleh masing-masing pimpinan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Aceh. Malah dulunya ada sanksinya itu memang sanksi yang keras, itu pemecatan. Kemudian ada juga yang kena sanksi-sanksi yang lain. Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Komentar mereka? Ya komentar mereka itu ya kita terus berbuat baik, terus berdakwah supaya ya rasa pelanggaran yang ada pada kita itu juga terkurangi kita. Paling tidak kita sudah memberikan arahan ke orang lain, secara tidak langsung kita juga memberikan pelajaran bagi diri kita, jadi biar keluarga. Aceh yang menerapkan syariah Islam sudah ditopang polisi syariah. Hanya saja ada persoalan lain masih dikeluhkan, soal rasio kecukupan jumlah. Satu orang polisi itu idealnya itu mengawasi 1 orang atau 800 orang masyarakat. Sekarang kembali lagi berapa orang dengan 2.600 sekian wilayah dengan jumlah penduduk 5.400.000, saya rasa itu sangat tidak ideal. Artinya perlu orang yang banyak untuk itu seluruh Aceh. Kadang-kadang di kabupaten kota dengan jumlah yang banyak, contoh di kota Banda Aceh saja, dengan jumlah penduduk ratusan ribu, tapi jumlah wilayah cuman 80 sekian orang. Kalau kita bagikan ke desa-desa saja itu sudah tidak cukup. Iya, sehingga memang kita salah satu kekurangan kita itu kenapa semua tidak kita cover, salah satunya ya personilnya memang ya sangat kurang. Penegakan kanun syariah di Tanah Seram di Mekah memang jadi pekerjaan rumah besar bagi polisi syariah. Apalagi ternyata dari sederet kasus pelanggaran terhadapnya, pelakunya justru polisi syariah sendiri. Oknum. Siapapun yang melanggar hukum itu wajib dikenakan sanksi menurut kesalahan ini. Kalau ini berlanjut dengan bagus, ya masalah kita lanjutkan. Kalau misalnya mungkin lembaganya tidak salah, ya, tapi oknum-oknumnya yang salah. Arah polisi syariah yang kini dipertanyakan dianalisis lantaran lembaganya yang tidak berdiri sendiri. Ada syariat Islam, masyarakat Aceh itu sudah bersyariat dia, kehidupan masyarakatnya. Makanya janganlah isu syariat Islam ini dijadikan sebagai isu politik oleh siapapun. Padahal itu lebih kepada political consumption itu sendiri, bukan ingin benar-benar menegakkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya telah menjadi way of life kepada masyarakat Aceh itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau ingin penegakan syariat itu lebih terarah, jadi memang polisi syariat itu harus memang dia satu lembaga tersendiri yang berwenang untuk menegakkan syariat
syariat Islam di Aceh tidak dicangkokkan ke lembaga lain. Ini kan nampak ini pendidikan syariat ini dicangkokkan. Nampak ini bahwa pendidikan syariat Islam di Aceh itu bukan itu keinginan murni gitu. Benar-benar itu hanya sebagai make up saja. Bahwa Aceh itu sudah laksanakan syariat Islam. Akhirnya datang orang-orang luar buat syuting, buat lagi pendidikan syariat. Bahkan ada yang modelnya ada by sponsor. Tolong ini kita buat razia syariat, kami mau syuting. Jadi waktu ada syuting aja mau ada razia syariat, bukan. jadi sekarang ini sudah seperti agenda main-mainan. Lagi-lagi memang ada yang peristiwa yang tidak seharusnya terjadi, seperti itu ketika backup misalnya ada razia di hotel-hotel, ada hotel-hotel tertentu yang tidak dirazia, seperti itu, segala macam lah. Ya, masih ada. Kalau dalam proses hukum yang biasa juga ada proses tebang pilih seperti itu kan. Di pelaksanaan syariat Islam penindakannya ya juga ada proses tebang pilih di sini. Pertama persoalan pemahaman dari aparaturnya, terus yang kedua persoalan ketidaksiapan dari struktur dan infrastrukturnya. Ya agak miris juga, misalnya ada di Aceh Besar ada sekitar belasan orang yang menunggu untuk proses cambuk misalnya. Itu kan gimana kita melihatnya kan? Jadi ada orang sudah divonis dia akan dicambuk maisir misalnya, akan dicambuk sebanyak 5 atau 7 kali seperti itu. Sekarang yang diduga ini dalam proses ini setelah divonis ini dalam proses antri untuk menunggu itu proses hukumannya, tapi itu terkendala dengan anggaran. Kalau tahun 2005 awal-awal syariat Islam itu kita masih lihat orang dihukum cambuk di depan Masjid Kopiah Muketuk. Kita masih melihat. Hari ini apa ada? Selepas itu tidak ada. Pelanggaran syariat Islam terus berlaku. Tapi hukuman dari syariat Islam itu tidak menyentuh. Sehingga orang tidak jerah. Sekarang bukan faktor kejeraan. Bukan kita mau orang terus bukan mencapai hukum itu secara fisik, tidak. Tapi kita ingin menerapkan syariat Islam itu, toh kalaupun tidak bisa kapal, kita harus berusaha mendekat. Satu dasawarsa sudah umur wilayatul hizbah, polisi syariah di Aceh. Namun, segudang problema menghadang jalannya. Polisi syariah seperti jalan di tempat, gamang. Perkuatan lembaga mestinya jadi perhatian utama. Soalnya, di pundak polisi syariah di bawah Aceh dijunjung.